Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua di mana saja berada, mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Malang, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, yaitu tugas TV kali ini, kita akan membahas tentang rahasia sukses bisnis dan marketing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut di dalam Al-Quran uswatun hasanah, yaitu kepribadian yang sangat indah, manusia percontohan. Segala gerik-gerik Nabi Muhammad, mulai tutur, sikap, kemudian pribadi, keluarga, apa saja yang melekat pada diri Nabi kemudian dilakukan, itu menjadi sunnah. Dan siapa yang melaksanakan karena cinta, karena ingin mengikutinya, mendapatkan pahala. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa atau pelajar atau siapapun, tatkala kita ingin mencontoh pribadi Nabi, satu hal pun itu akan menjadi sunnah dan mendapatkan pahala jika kita mengerjakan. Kalau kita tidak mengikuti, itu juga tidak apa-apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rahasia sukses bisnis dan marketing Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita masuk pada bisnis dengan tujuan niat ikut Nabi, itu akan menjadi pahala dan insya Allah akan bermanfaat bagi umat dan bangsa kita Indonesia. Nah, Nabi Muhammad SAW itu di Mekah terkenal dengan julukan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong sedikit pun. Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari janji. Nabi Muhammad selalu tampil menarik, selalu tampil menyenangkan, selalu tampil dengan senyuman. Maka tidak satupun orang yang pernah berjumpa dan bertatap muka dengan Nabi Muhammad kecuali menyukainya dan mencintainya. Dan bahkan orang yang berbeda pandangan, orang yang berbeda akidah, orang yang berbeda agama pada waktu itu termasuk cinta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad dipercaya oleh banyak orang, khususnya para pengikutnya dan umumnya penduduk Mekah pada waktu itu, dan lebih umum lagi penduduk yang ada di Hijaz. Hijaz yaitu orang yang di Mekah dan juga di Madinah. Mereka sangat percaya kepada Muhammad SAW. Karena apa? Karena tidak pernah berbohong sekalipun. Sehingga Nabi Muhammad pernah mengajak orang-orang Mekah itu untuk hadir di Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, wahai penduduk Mekah, seandainya aku kabarkan kepada kalian, ada pasukan berkuda kemudian datang semuanya, apakah kalian percaya? Semuanya percaya, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong sekalipun. Sampai kemudian ada satu orang yang tidak percaya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, begitu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengundang kami, semua orang percaya kecuali Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, aku tidak percaya, dan engkau Muhammad, tabban laka alihada jama'tana, payah kau Muhammad, apa cuma ini kau mengumpulkan kami? Ternyata hanya seperti ini, kumpul-kumpul. Tapi Nabi itu ingin menguji penduduk Mekah sejauh mana kepercayaan mereka terhadap dirinya, dan ternyata luar biasa. Mereka percaya 100%. Oleh karena itu, salah satu modal untuk berbisnis yaitu membangun branded, membangun dirinya
brand melekat pada dirinya. Pertama yaitu jujur, yang kedua itu amanah, fatanah, yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Dan itu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad berbisnis dengan siapapun, dimanapun, ya, entah itu di Mekah, entah itu di negeri Syam, ya, itu semua orang percaya. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah berbohong. Nabi ketika membawa barang dagangan pada waktu itu, ya, pada waktu itu dipercaya oleh Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid dalam bentuk kerjasama. Nabi itu punya jiwa entrepreneur. Khadijah berdagang, duanya kerjasama. Nabi membawa barang dagangan menuju ke negeri Syam. Ternyata Nabi Muhammad itu mendapatkan keuntungan yang tidak pernah terduga sebelumnya oleh Sayyidatul Khadijah. Karena apa? Nabi punya jiwa-jiwa entrepreneur, melekat pada dirinya itu al-amin, ucapannya itu menyenangkan, jujur, tidak pernah menambahi, tidak pernah mengurangi, sehingga barang yang dibawanya itu menjadi berkualitas. Ini berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu barang berkualitas, ketika orang yang membawa tidak berkualitas itu pun ditanyakan. Tetapi zaman Nabi, barang itu menjadi berkualitas karena apa? Orangnya berkualitas. Karena apa? Penduduk, masyarakat, pasar yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu pasti bagus. Karena orangnya bagus, orangnya berkualitas, pasti barangnya itu berkualitas. Nah, barang yang tidak baik pun mungkin akan menjadi berkualitas karena apa? Pernah disentuh Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad adalah tidak pernah berbohong. Dan itulah sifat yang melekat pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi daya tarik marketing Nabi Muhammad itu bukan pada barangnya, tapi pada dirinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapatkan kepercayaan. Kemudian di negeri Syam mendapatkan kepercayaan karena punya modal utama yaitu al-amin. Maka Nabi Muhammad itu mampu menciptakan pelanggan-pelanggan setia. Satu orang yang datang kepada Nabi, dia akan menyampaikan kepada banyak orang, di sana loh berdagang dengan Muhammad, barangnya bagus, berkualitas. Maka orang ini akan menyampaikan kepada orang lain, mungkin ada 10 orang, ada ratusan orang, mereka akan datang kepada Nabi. Tidak satu pun orang yang pernah bersinggungan Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka itu menjadi pelanggan setia. Mereka tidak akan pernah pindah, ya, karena apa? Sudah merasakan apa yang dirasakan pada waktu itu bersama Nabi Muhammad. Jujur, orang yang menyenangkan, ramah. Dan ini harus dibangun oleh kita, ya, sebagai orang yang ingin mengangkat prestasi umat Islam dengan apa? Dengan berbisnis. Maka dalam hal ini, bisnis itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang ingin berbisnis, kalau niat ingin mengikuti Nabi Muhammad, itu berarti telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, dalam hal ini, mari kita ikuti jejak Nabi Muhammad SAW, membangun karakter pilih-pilih, membangun karakter diri sendiri, jujur, dipercaya, maka barang-barang itu menjadi berkualitas, barang-barang itu akan menjadi bagus, karena semua orang akan datang dan percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang disebut dengan mindset, strategi, ya. Nabi mampu, ya, membentuk pasar secara menyeluruh. Nabi itu mengenali mulai yang terkecil hingga yang terbesar, mulai anak-anak hingga dewasa hingga orang tua. Semua proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita laksanakan, kalau kita ikuti, berarti kita telah mengikuti apa yang telah diajarkan. Itu pahalanya sangat besar. Nabi itu pertama mampu, yaitu membangun namanya segmentasi pasar. Yang kedua, Nabi tahu targetnya siapa. Nabi yang ketiga yaitu memposisikan. Itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, Nabi itu pandai bersilaturahmi. Nabi dulu pernah mengikuti namanya
pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar bisnis. Dikenalkan masyarakat Syam begini, karakternya begini. Nabi begitu mengenal akrab penduduk Syam itu, sehingga tatkala Nabi bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dipercaya membawa barang ke negeri Syam, mereka percaya. Mereka mendapatkan keuntungan karena bisa berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kemudian posisi Nabi akhirnya meningkat, mendapatkan kepercayaan sampai akhirnya semua penduduk di Jazirah Arab itu percaya kepada Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu anak-anak, tidak orang tua, perempuan, semuanya percaya karena apa yang dibawa oleh Nabi itu pasti berkualitas. Nabi orangnya menyenangkan. Maka kita kalau berbisnis selalu menyenangkan. Senyum. Nah, senyum itu sesuatu yang menarik. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya silaturahmi. Silaturahmi tazidu fir, silaturahmi itu bisa menambah rezeki. Karena apa? Dengan bersilaturahmi, ucapannya menyenangkan, tibul kalam, ifsa'us salam, menebarkan salam, ya, it'amu ta'am, suka berbagi, itu melekat pada diri Nabi. Nabi itu ucapannya menyenangkan. Yang kedua itu ifsa'us salam. Kalau ketemu itu menyapa dulu dan senyum dulu. Assalamualaikum. Nah, itu menyenangkan. Sehingga orang itu betah, orang itu selalu berpikir untuk kembali pada Nabi. Nabi itu dermawan, suka berbagi. Nabi itu kalau punya keuntungan tidak dinikmati sendiri, tapi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu pribadi Nabi Muhammad SAW. Untuk itu salah satu kecerdasan Nabi Muhammad SAW di dalam membangun mindset, ya, strategi dalam berbisnis. Kita harus berusaha mengikuti. Kalau kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita berdakwah dengan prestasi. Kita berdakwah dengan prestasi kita, dengan akhlak kita, dengan cara bergaul kita yang menyenangkan. Orang akan melihat, lah itu orang Islam begitu. Itu mewakili apa yang dilakukan, itu mewakili ternyata itu bagian dari karakter atau sifat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang Islam tidak jujur, orang Islam itu sering menyakiti sesama, orang Islam itu pilih-pilih, kemudian tidak mau bergaul dengan siapapun, maka itu akan merusak citra Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini mari kita bersama-sama membangun karakter bisnis kita. Karakternya itu karakter seperti bisnisnya Nabi Muhammad SAW, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para hadirin, ya, umumnya para mahasiswa yang mengikuti TDI, dan bisa kepada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena apa? Bisnis itu sangat menguntungkan, menyenangkan. Dan terakhir, ada 10 orang sahabat yang dijamin surga, namanya Asyara al-Mubashshiruna bil Jannah. Pertama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Itu adalah orang-orang yang sukses di dalam berbisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.